Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara segenap karyawan karyawati KS PPS Arta Bahana Syariah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan Ramadan tahun ini, meskipun kita masih dalam pengaruh kondisi pandemik COVID-19, kita masih diperkenankan oleh Allah SWT untuk melaksanakan satu kegiatan ta'lim pada bulan Ramadan ini, meskipun kita tidak bisa bermuajahah secara langsung, tetapi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita masih diperkenankan untuk mengadakan kajian pada bulan Ramadan ini sebagai bentuk kegiatan kita di bulan suci yang mulia ini untuk mengadakan kajian ilmu fikih. Alhamdulillah, yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang singkat, yaitu kita akan mengkaji satu kitab fikih yang paling dasar, yang mana kitab ini diajarkan di pesantren-pesantren sebagai dasar dari ajaran ilmu fikih, khususnya dalam lingkup mazhab Syafi'i. Adapun kitab yang akan kita bahas adalah kitab Takrib, ya, yang mana kitab ini ditulis oleh Imam Abu Syuja'. Mengapa kitab ini kita pilih? Karena memang sebagai sebuah atau merupakan sebuah konsepsi dasar fikih, siapapun dari kita itu menurut pandangan saya tidak bisa lepas dari satu mazhab, ya. Karena apa? Karena memang dengan kita mempelajari satu mazhab tertentu, maka kita akan mengambil satu metodologi, suatu konsep dan metodologi dalam ilmu fikih ini yang sesuai dengan kaidah-kaidah, dan kita tidak terperangkap dalam pengambilan atau menganut kaul-kaul yang yang mudah. Itulah yang kadang dikhawatirkan, kita terjebak kepada namanya talfiq. Kitab ini ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Al-Husain ibn Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Dan untuk itu, maka marilah kita awali kajian-kajian Ramadan kita dengan tidak lupa kita mengawali dengan umul kitab, membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan umul kitab
Allah berkenan membukakan kepada kita hamparan ilmu dan samudera pengetahuan khususnya dalam bidang agama, dan kita mendapatkan bimbingan dari Allah SWT untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Amin. Dengan niatan itu, dan tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga segenap para utusan-utusan Allah, para anbiya, mursalin, musyhida, salihin, dan para ulama dan para awliya il-arifin, dan bil khusus muallifu hadzal kitab Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Dan tidak lupa kepada segenap guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, membimbing kita, dan kita mampu untuk mengkaji ilmu-ilmu agama kita. Ala hadhin wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Dengan menyebut asma Allah, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW dan segala para keluarga dan para sahabat beliau. Al-Imam Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala qala: Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaihi wa ridwanu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Jadi kitab ini sesuai dengan pernyataan Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani adalah menjawab permintaan, atau kalau sekarang ya request, dari sahabat-sahabat beliau, di mana beliau dimohon untuk menyusun satu kitab yang berupa mukhtasaran fil fiqh ala madzabil imam Syafi'i, satu kitab ringkasan dalam fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini ada satu pernyataan beliau bahwa kitab ini adalah kitab fikih. Tentu kita harus merujuk apa itu fikih. Nah, kan kita banyak mendengar apa itu fikih. Kita sering mendengar di antara ilmu-ilmu agama, ada di antaranya adalah ilmu fikih. Kadang-kadang kita asal ngomong fikih itu apa sih? Kita harus ngerti definisi fikih itu apa. Nah, kata fikih itu sendiri, kalau kita melihat akar kata dari kata fikih, itu dari kata faquha, yafqahu fiqhan, bimana al-ilm, alim, ya'lamu ilman. Jadi fikih itu artinya adalah mengetahui sesuatu. Dalam Al-Quran disebutkan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Nah, di sini kata faqaha yufaqihu, menjadikannya tahu. Orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan satu ilmu, pengetahuan dalam agama. Itu kata fikih. Kemudian kata fikih dijadikan satu istilah, satu ilmu, yaitu al-fiqhu ilmun bihukmin syar'iyyin amaliyyin muktasabin min dalilin tafsiliyin. Ya, jadi fikih itu adalah
al-ilmu atau ilmun bihukmin syar'iyyin. Ilmun bihukmin syar'iyyin, mengetahui hukum syarak. Yang mana hukum syarak ini amaliyin, bersifat praktis, praktek, terapan. Muktasabin, yang mana ini disimpulkan, diambil, ya, didapatkan bersumber dari min dalilin tafsiliyin. Nah, jadi fikih itu satu rumusan ilmu khusus tentang hukum syarak, yang mana hukum syarak ini berupa sudah model terapan bisa dipraktekkan secara jelas, yang mana bersumber dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Tafsili itu terperinci. Jadi begini, ketika Allah menjelaskan tentang wudu dalam satu ayat, Allah mengatakan bahwa dalam berwudu dengan membasuh wajah, dengan membasuh tangan, waghsilu wujuhakum wa aydikum wamsahu bi ru'usikum, itu secara secara ijmali, secara global, tidak dijelaskan secara detail. Ketika Allah menjelaskan tentang sholat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Apa maksudnya? Dirikanlah sholat liduluki syams, pertama ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail. Padahal kita tahu sholat ada 5 waktu. Bagaimana kita bisa mempraktekkan sholat 5 waktu itu secara detail? Waktunya dimulai dari saat apa, ditandai dengan apa. Ini ditentukan oleh ilmu fikih. Jadi di sini kalau yang mengatakan kita langsung ngambil Al-Quran itu ya repot, nggak bisa. Nah, di sini para ulama dengan metodologi, baik metodologi dalam usul fikih, ini kitab usul fikih, dan merumuskan dalil-dalil syar'i itu dirumuskan dalam bentuk praktis, diamalkan. Oh, sholat itu kalau duhur diawali dari mulai tergelincirnya matahari sampai waktu tertentu, yaitu bayang-bayang sesuatu itu sama dengan sesuatu tersebut. Dari mana? Dari kesimpulan, kumpulan semua dalil-dalil tentang sholat, ya, tentang waktu sholat, ada hadis-hadis dipadukan dan seterusnya. Maka jadilah rumusan fikih. Itulah yang disebut adalah fiqhun, adalah ilmun bihukmin syar'iyyin, yang mana ini muktasab. Muktasab maksudnya adalah hasil dari sebuah ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah apa? Suatu rumusan, kesimpulan oleh seorang mujtahid. Di sini kita lihat dari Imam Syafi'i dengan merumuskan sebagai bentuk panduan praktis, yaitu amaliyin, bisa dipraktekkan, yang mana muktasabin min dalilin syar'i. Itulah fikih. Di sini Imam Abu Syuja' dalam kitab Takrib ini, Matan al-Ghayah wa Takrib ini, beliau mengatakan bahwa an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i, untuk membuat satu kitab ringkasan dalam fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Setelah fikih itu dirumuskan, maka dikelompokkan bahasan-bahasannya. Kita tentu tahu, mulai yang pertama ada namanya fikih ibadah, hanya fiqhul ibadah. Ibadah yang mulai dari sholat, kemudian zakat,
ada puasa, kemudian haji. Ini yang disebut fiqhul al-ibadah. Lah untuk sholat belum bisa sempurna sholatnya kecuali diawali dengan bersuci terlebih dahulu. Makanya sebelum membahas tentang sholat, dalam kitab fikih itu selalu ada bahasan tentang toharah. Nah, bersuci. Nah, kemudian yang namanya fiqhul muamalat. Nah, ini sangat penting terutama bagi kita yang di KSPP Sarta Bahana ya, sudah mencanangkan sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Tentu sebetulnya ya semua karyawan mulai jajaran manajer GM-nya Bu Umi, Pak Hadi yang sebagai bagian personalianya itu HRD-nya, sampai kepada yang di depan itu, di front line-nya itu harus ngerti yang namanya fikih muamalah ini. Makanya kedua setelah fiqhul ibadah ada namanya fiqhul muamalat. Setelah muamalat, baru al-ahwal asy-syakhsiyah. Jadi begitu. Ahwal syakhsiyah yaitu fiqhul munakahat, pernikahan. Nah, jadi urutannya begini. Pertama harus ngerti tata aturan ibadah. Setelah ngerti tata aturan ibadah, ngerti muamalah tentang jual beli, bekerja, wes ngerti sholat, ngerti puasa, ngerti toharoh, kapan bersuci, kapan suci, kapan haidnya, tata cara ketika datang bulan atau haid, baru muamalah dulu, bekerja sih. Ini logika fikih harus kita pakai. Nah, wis ngerti mergawe kerja, baru apa? Fiqhul munakahat. Ya, baru nikah cucu kawin sik. Kawin durung iso salat, durung iso kawin dhisik-didhisikno. Jadi urutan fikih itu apa? Fiqhul ibadah, kemudian fiqhul muamalat, baru fiqhul munakahat atau disebut al-ahwal asy-syakhsiyah itu. Baru setelah itu jinayat. Ini yang terakhir bagaimana mempraktekkan fikih jinayat itu yang kaitannya dengan masalah perilaku jinai, mulai dari putusan hakim dan sebagainya ketika terjadi pembunuhan dan sebagainya, itulah namanya fiqhul jinayat. Jadi saya ulang lagi, jadi fikih adalah ilmun bi ahkamin atau bi hukmin syar'iyyin muktasabin min dalilin tafsiliyin. Itulah fikih dengan kelompok kajian yang kita tahu tadi, yaitu pertama apa? Fiqhul ibadah, kemudian fiqhul muamalat, setelah itu fiqhul munakahat atau ahwal syakhsiyah, dan terakhir adalah zinayah. Itulah fikih. Pertanyaan berikutnya, mengapa fikih kok ada mazhab tertentu? Dan mengapa kita sebagai orang awam ini menurut saya harus mengikuti salah satu dari mazhab yang ada? Jadi zaman Kanjeng Nabi dulu yang nggak ada mazhab. Jadi nggak ada mazhab, itu nggak ada. Karena apa? Karena memang langsung sumbernya jelas, ada Kanjeng Nabi, wahyu masih turun. Zaman sahabat mazhab juga belum muncul. Mulai zaman tabi'in, nah di sini mulai variasi dari hukum-hukum agama, hukum-hukum Islam itu mulai berkembang. Karena apa? Karena dengan percaturan atau perluasan daerah kekuasaan Islam waktu itu, maka terjadi pertemuan antar bangsa. Ada bangsa Persia dan sebagainya. Nah, ini ternyata banyak hal-hal yang sebelumnya
atau tidak ada panduan yang jelas. Nah, di sini yang dulu Kanjeng Nabi pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika tidak menemukan dalil dari Quran atau hadis atau dari sabda-sabda Rasul, maka sahabat bin Jabal mengatakan, saya akan beristihad. Inilah pintu masuk fikih. Dari sinilah kemudian para tabi'in sudah mulai membuat atau sudah mulai dengan istihad beliau, tapi belum terrumuskan, terkodifikasi dengan baik. Sampai masa berikutnya itu masa ulama madzhab. Di situ pertama ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pertama kali adalah Abu Hanifah, yaitu di Kufah. Kufah itu berarti kalau sekarang ya di Irak. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah terkenal dengan imamnya Ashabur Ra'i karena beliau banyak ijtihad-ijtihadnya. Kemudian ada dilanjutkan oleh Imam Malik, ya, akhirnya mazhab beliau disebut mazhab. Kalau Abu Hanifah mazhab Hanafi, kalau Imam Malik mazhab Maliki, dan berikutnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, dengan kita mengambil salah satu mazhab itu, maka panduan itu jelas. Ibaratnya kita kalau mau belajar itu sudah jelas, kita masuk dari mulai RA, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, ngambil kejuruan, baru kuliah dan seterusnya. Jadi kalau kita langsung itu ya kadang-kadang ya tentu nggak jelas. Karena nggak apa, wong belajar aja data. Makanya di sini kita sebagai orang awam, kita ngambil satu mazhab karena kita sudah terbiasa atau sudah terkondisikan dengan waktu tertentu, maka kita menguasai, kita harus mempunyai pengetahuan seluas-luas tentang mazhab yang kita. Alhamdulillah kalau orang Indonesia umumnya adalah bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka di sini sangat tepat kalau kita mengkaji fikihnya Imam Asy-Syafi'i, khususnya dalam kitab ini, itu kitab Takrib, ya. Untuk apa? Mengapa kok mukhtasar, singkat? Ya, liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yazhula 'alal mubtadi'i hifdhuhu wa an ukthira fihi minat taqsimati wa hasril khisal. Jadi permohonan teman-teman beliau, murid-murid beliau, belum ditolak, ada request lah kalau sekarang, bahwa menjenengan buat kitab mazhab Syafi'i yang ringkas, yang mudah, bahkan wa yazhula 'alal mubtadi' hifdhuhu, yang mudah dihafalkan oleh para pemula. Makanya dulu para kiai-kiai itu hafal kitab ini. Hafal sebelumnya ada Android, ya. Nah, sekarang udah gimana wong kita cari Android, ada ngapain ngapalkan gitu kan. Ya, jadi saya masih ingat guru saya dulu, Kiai Dahwan Hajian itu, wiridannya setiap bulan Ramadan membaca kitab Takrib mulai awal sampai akhir hifdzan, karena beliau hafal. Fajabtuhu ila dzalika taliban lis-shawab raghiban ila Allah ta'ala fit taufiq lis-shawab innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi 'ibadihi latifun khabir. Maka saya pun setuju, fajabtuhu, saya menyetujuinya, ila dzalika taliban lis-shawab, dengan niatan semoga Allah memberikan pahala kepada diriku, raghiban ilallah fit taufiqi lis-shawab, dengan senantiasa mohon petunjuk dari Allah supaya belum dapatkan petunjuk dan kebenaran dalam menulis kitab ini. Innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Inilah motivasi dasar mengapa Imam Abu Syuja mengarang kitab Takrib. Masuk kita pada bahasan yang pertama, atau segmen fikih yang pertama, yaitu fiqhul ibadah. Fiqhul ibadah tentu sesuai dengan bunyal Islamu ala khamsin. Pertama adalah agama Islam didirikan atas dasar 5 rukun, yaitu pertama adalah syahadat, salat, kemudian syiyam, zakat, wa hajjul baiti liman istata'a sabila. Jadi itu syahadat, ini
sudah terbahas dalam kitab tauhid, maka masuk dalam fikih adalah karena ibadah amaliyah adalah, maka di sini maksudnya adalah salat. Lah salat, kalau ada kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang mana ketika kewajiban itu tidak akan sempurna tanpa melakukan kewajiban tersebut, maka hal tersebut jadi wajib. Ini apa contohnya? Wudu. Sholat hukumnya wajib. Wudu sebenarnya nggak wajib. Tapi sholat itu bisa sah, syaratnya harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka di sini hukumnya wudu jadi apa? Wajib, karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut juga ikut wajib. Maka sebelum masuk pada bahasan sholat dan Imam Busyajah dalam Imam dan kita fikih ini dalam takrib ini membahas pertama adalah kitabut thaharah. Kitab bahasan tentang bersuci. Bersuci tentu menggunakan apa, kan gitu kan? Bersuci menggunakan apa lain? Makanya beliau membahas pertama adalah al-miyahul lati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin. Bersuci menggunakan air. Itu yang prinsip. Jadi di sini bagaimana pentingnya air. Meskipun nanti ada bersuci dengan menggunakan debu, namanya tayamum ketika tidak ada air. Maka beliau membahas pertama adalah al-miyahul lati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin. Air yang bisa dipakai untuk bersuci ada 7 macam air. Yang pertama ma'us samai, air hujan, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, air sumberan, wa ma'us salji, air salju, wa ma'ul baradi, dan air barat. Nah, jadi ada pertama ma'us sama, adalah air yang turun dari langit. Maksudnya apa? Air hujan. Dan hujan, waswira hujan, terus kebetulan pengen atau punya junub, wah sisan ngene talang adus ya sah, karena ini termasuk air yang bisa dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, dan air laut, ya, air laut. Jadi di laut terus wudu ya bisa. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumberan. Di sini sumur dengan sumberan dibedakan. Karena kalau definisi sumur itu ya sumur goaan itu, kalau dulu zaman kita kecil orang menggali sumur, menggali tanah, terus dalamnya ada air. Kalau ma'ul ain itu air yang nyumber. Kalau di gunung-gunung biasanya keluar sumber air, nah itu ma'ul ain namanya. Ma'ul salji, ini adalah air dari es, salju. Jadi kata salju itu dari bahasa Arab as-salju. Asal pakai sa, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia salju, snow, ya snow ya. Kalau salju, snowman itu manusia, salju. Wa ma'ul baradi. Jadi kalau di kutub mau wudu, di kutub nggak ada air sumberan, nggak ada. Caranya bagaimana? Ya pakai es. Tapi aku ratu ning kutub ya. Mungkin esnya dipanasi sik dadi banyu. Umaul baradi, menggunakan barat. Barat itu apa? Barat itu adalah hujan es. Bedanya kalau mau sama kan sing jatuh itu air, kalau barat itu adalah air yang mana turunnya berupa gumpalan es, meskipun kecil-kecil itu dikumpulkan ada menjadi itu namanya maul. Inilah 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang lain itu ada nggak? Kira-kira air apa kira-kira? Ya, yang selain itu ya nggak bisa gitu.
Thummal miyahu ala arba'ati aqsam. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Yang kedua. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Yang ketiga. Dan yang keempat, wal mutaghayyiru. Wah, itu yang keempat adalah wa ma'un najisun. Wa ma'un najisun, dan air najis. Jadi macam-macam air yang dari 4 sumbernya tadi, dari 7 macam sumbernya, baik itu laut, sungai maupun air hujan. Itu yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Airnya suci, mutahhirun, sekaligus mensucikan, ghairu makruhin, tidak makruh dalam penggunaannya. Jadi ini yang paling tinggi. Airnya suci, mensucikan, dan tidak makruh. Inilah yang disebut sebagai wahwa al-ma'ul mutlaqu. Air mutlak. Air yang disebut sebagai air. Maksudnya air itu apa? Hanya namanya itu nama dari tempatnya. Kalau dia di sungai namanya air sungai, di laut namanya air laut, itu namanya air mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun. Tahir mutahhir tapi makruhun. Makruh itu enggak baik kalau digunakan, yaitu al-ma'ul musyammas. Air yang terpanasi, terpapar sinar matahari yang panas sekali. Itu namanya ma'ul musyammas, dari kata syamsun, itu matahari. Kalau musyammas itu dipanasi dengan matahari sampai selamat kalau dipakai. Ini enggak pernah bayangkan saya dulu, masa sampai air musyammas enggak boleh dipakai. Itu saya enggak bayangkan, karena saya hidup di Indonesia, suhunya air terpapar sinar matahari paling hanya anget-anget gitu aja. Ya. Kalau dipakai untuk apa, bagus ini cewek itu ya paling ya malah gatel-gatel hilang gitu kan. Ono sing rada gudiken sithik cah pondok biasanya digudiken ini enak malah. Tapi ketika saya sudah di Saudi sana, di Medina, musim panas, Masya Allah, saya pernah main ke rumah teman saya itu, dia punya tandon air itu di atas rumahnya itu, terpapar sinar matahari di Medina yang panasnya mendekati 50 derajat Celcius. Saya itu waktu itu mampir ke rumahnya, kebetulan ke kamar kecil. Ya mohon maaf, buang air kecil sama air besar. Saya tidak memanfaatkan air yang di tandon di WC-nya itu, langsung sambil dari keran. Masya Allah, jingkat saya itu, hampir aja keselomot saya. Panasnya ketika saya corkan itu keluar apa? Uap airnya itu. Jadi memang betul-betul ini ma'un tahirun mutahhirun tapi makruh. Makruh itu enggak baik kalau digunakan, karena bisa keselomot, bisa apa? Bisa membakar permukaan kulit. Yang berikutnya, yang ketiga, kan ada 4 tadi, adalah wa tahirun ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Yaitu apa? Wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Yaitu air yang sudah dipakai. Bar wudu ning kerane ditadongi, eman-eman ben ora mbuak. Iki jenenge banyu mustakmal, wis dienggo sesuci. Wayangel banyune piye? Si adus tapi nggone dhuwur bak, air ditadongi kebyur ya kan ora mbuak. Tadongi bariku dienggo wudu ora oleh. Iki jenenge mak mustakmal ya. Ghairu mutahhir. Oleh dienggo apa? Nggo siram-siram, oleh dienggo apa? Dienggo nyirami kembang taman boleh. Ya. Jadi itu namanya maun mustakmal. Atau yang berubah sebab bima khalatahu minat tahirat. Yang berubah, nanti ada definisi berubah itu apa ya, berubah karena tercampur, terpapar oleh sesuatu yang suci. Berubah itu dengan kategori bau, dengan kategori warna, maupun apa, rasa ya. Mungkin nih kulah terus dijeguri minyak suci, airnya suci.
Tapi karena ben wangi terus kayak minyak sak liter, akhirnya tidak berupa air mutlak lagi, jadi banyu apa? Tercampur dengan sesuatu yang suci. Ini karena baunya sudah tidak bau air lagi, sudah bau minyak atau kecampuran minyak tanah atau apa, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Yang terakhir namanya maun najis, yaitu air najis. Wa huwa alladzi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini au kana qullataini fataghayyara. Ya, banyu najis atau air najis itu yang bagaimana? Definisinya begini. Wa huwa alladzi hallat fihi najasatun, yang air yang kemasukan najis, sesuatu yang najis. Bisa kencing, bisa kotoran manusia, darah, sebagainya. Ya. Dan air tersebut wahwa dunal kulatain, kurang dari 2 kulah. Nanti ada ukuran kulah itu seperti apa, kita bicarakan nanti itu ya. Air hanya 1 bak gitu, mau ngapain ngedusi anake. Nah, hati-hati sing dia anak cilik, kadang-kadang begitu bayi dicemplungkan di bak terus pipis, iki jengene air sedikit, tidak ada 2 kula tercemplungi, termasuki najis, berubah dia tidak bisa suci, malah najis. Jadi wong itu sih najis kabeh. Nah, apa ora ana wong sing roh terus gebiar-gebur ya ndak boleh. Atau dia lebih dari 2 kula. Nah, lebih dari 1 meter kubik. Gampangannya itulah 1 kula itu, 2 kula itu. Tapi karena kejeburnya itu banyak, akhirnya berubah. Ya mbah piye, ana batang tikus, jegur jeding, kulahe gede. Tapi sak jeding mampu batang tikus kabeh, berubahlah air itu menjadi apa? Najis. Tapi kalau air mengalir di sungai, terus di sungai ada wong ngedusi sapi ini nguyah, wonge melu nguyah. Sapi ini ngising, wonge melu ngising. Apa ya sakali kuwi ternajis kabeh? Nah, karena kalau sungainya besar mengalir itu lebih dari 2 kulah, apalagi mari itu tidak menjadikannya jadi najis. Tapi kalau kelihatan nyiduk banyu sungai ciduk tapi ketok ampas-ampase taek iku ketok, ya najis sing ngene. Karena airnya kelihatan. Lah 2 kulah itu apa? Wal qullatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asah. 2 kula ini ukuran zaman waktu itu ada 500 kati Baghdadi. 500 apa? Kati Baghdadi. Ini karo liter sekarang ya. Ini pensyarah mengatakan ma yusawi mi'atan wa tis'ina litran takriban. Jadi berapa kira-kira ini? 190 liter. Nah, karena nek gawe jedinge sampean piro ukurane? Atau luasnya dan tingginya ada ini 57 cm. Jadi enggak sampai 1 meter. Itulah ukuran apa? 2 kula. Ya. Jadi ini adalah bahasan yang pertama tentang air, macamnya air, dan saya kira cukup dulu untuk sesi yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA group saja. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.